Iya, yang terpenting adalah mereka dan selain aktor intelektual dalam kasus ini adalah aktor-aktor lain yang selama ini membangun sebuah semacam lingkungan lah ya, ekosistem di mana orang terus-menerus didorong untuk membenci, marah, ingin menyerang yang lain, menganggap orang lain kafir, murtad, musuh dan seterusnya. Orang-orang ini yang harus dilawan dan deliberate demokrasi. Jadi kita betul-betul membangun kesadaran kita demokrasi, kesadaran kita tentang misalnya salah satu prinsip dari kebebasan sipil kan kebebasan bicara. Kan kita harus bela itu kebebasan bicara. Cuman kebebasan bicara pada saat yang sama juga punya konsekuensi. Banyak orang bilang ini terjadi pada saya karena saya terlalu sembrono lah ya, sembarangan atau terlalu arogan dalam bicara tentang agama. Saya selalu bilang yang mana yang saya arogan, yang mana saya yang sembrono ya. Tapi yang lain pun harus belajar bahwa kalau Anda mengatakan sesuatu itu tidak dengan sendirinya, sesuatu itu dilindungi dalam kebebasan berekspresi. Ada pernyataan-pernyataan yang ya hate speech, misalnya ujaran kebencian, ujaran mendorong orang untuk memprovokasi orang melakukan kekerasan, itu adalah hal-hal yang tidak dilindungi oleh kebebasan berbicara. Dan menuduh orang menodai agama, menuduh orang fitnah, menuduh dan segala macam. Jadi kita belajar berdiskusi secara dewasa ya, secara serius, sehingga bangsa ini menjadi lebih baik. Saya percaya tuh mereka yang mula-mula saya marah, tapi kemudian saya iba sebetulnya dengan orang yang memukuli saya. Karena pertama saya yakin mereka tuh nggak ngerti. Sebenarnya kenapa harus saya dipukuli? Ketika mereka bilang apa sih kafir atau penghina agama dan kemudian memukuli saya, kalau ditanya ada dicek, sebetulnya mereka tahu nggak kenapa saya dikatakan menghina agama? Saya yakin enggak. Saya yakin itu karena ada orang-orang lain yang memprovokasi mereka. Nah, kenapa saya iba? Karena dalam hal ini saya kan sangat religius jadinya, ya. Artinya gini, saya itu percaya kalau Anda melakukan kejahatan, itu kalaupun Anda tidak dihukum oleh pengadilan, tidak ditangkap oleh polisi dan seterusnya, Anda tuh tetap punya yang harus Anda pertanggungjawabkan ke depan Tuhan kan. Dan Tuhan tuh maha menghitung kan. Tuhan tuh maha adil, bisa menghitung dia apa yang dilakukan orang. Jadi orang-orang yang menendangi saya itu tidak pernah boleh tentram karena Tuhan akan membalasnya. Ya, mungkin bukan pada dia, mungkin pada keluarganya, mungkin pada anaknya, mungkin dalam bentuk saya nggak tahu sakit, cacat. Jadi selama dia belum memohon ampun secara sungguh-sungguh, itu ya karena saya religius, saya percaya ya Tuhan akan membalasnya. Jadi mereka sudah melakukannya tanpa pengetahuan dan kemudian mereka akan dihukum mungkin di dunia dan di akhirat. Iya, yang terpenting adalah mereka dan selain aktor intelektual dalam kasus ini adalah aktor-aktor lain yang selama ini membangun sebuah semacam lingkungan lah ya, ekosistem di mana orang terus-menerus didorong untuk membenci, marah, ingin menyerang yang lain, menganggap orang lain kafir, murtad, musuh dan seterusnya. Orang-orang ini yang harus dilawan dan ya itu yang kita lakukan di Cokro, itu yang kita lakukan di PIS kan. Jadi emang membangun narasi-narasi. Anda jangan meminta orang berdamai kalau pada saat yang sama ada orang-orang yang terus menyebarkan kebencian. Sumber konflik itu adalah ujaran-ujaran kebencian itu. Jadi kalau ada orang yang bilang bahwa sebetulnya itu cuma cerminan dari misalnya kondisi politik Jokowi versus lawan-lawan politiknya, saya nggak setuju. Ya, ujaran kebencian itu nggak ada hubungannya sama Jokowi, nggak ada hubungannya sama oposisinya Jokowi. Ya. Memang mereka memanfaatkan ya si para pelaku politik, tapi kan yang kebencian atas nama agama ini sudah terjadi sejak zaman Kristen perang lawan Katolik Protestan dari dulu ya. Kemudian ada ya misalnya kita baca sejarah Nabi kan, itu yang disebut Burhan tadi kan,
Ya, Farag Fauda ya. Fauda, iya. Fauda itu dibunuh karena dia menulis sebuah buku yang di dalamnya dia secara jujur menggambarkan bahwa perpecahan di dalam tubuh Islam itu sudah dimulai sejak zaman sahabat Nabi. Setelah Nabi meninggal. Itu fakta, faktual, historis. Dan dia dibunuh karena itu. Jadi itu udah sejarah panjang, ya nggak ada hubungannya sama kadrun cebong itu. Itu betul-betul memang selama masih hidup ya, cara pandang sempit dalam beragama seperti itu. Seperti tadi Nong bisa katakan tadi ya, itu bisa terjadi pada siapapun. Dan itu yang harus kita lawan, dalam artian lawan, kita tidak boleh berhenti bicara.